Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 mampu membahas mengenai pembelajaran dengan model small group discussion. Namun sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, ada saya Haninda Laksita Stiani, kemudian dilanjut ada Aerio Sakti Greska, ada Agis Narwati, ada Al Maulidia Dwi Ilyasa, ada Alkwati Indi Wardani, ada Anjani Damayanti, dan yang terakhir ada Detrisia Tiffany. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke pembahasan. Small group discussion. Small berarti kecil, group berarti kelompok, dan discussion berarti bertukar pikiran dan pendapat. Untuk pengertian discussion atau diskusi itu sendiri adalah suatu percakapan ilmiah oleh beberapa orang yang tergabung di dalam satu kelompok kecil untuk saling bertukar pendapat mengenai suatu masalah, untuk kemudian bersama-sama mencari pemecahan sehingga nantinya akan mendapatkan jawaban dan kebenaran dari suatu masalah tersebut. Small group discussion merupakan salah satu dari sekian banyak model pembelajaran aktif yang dapat merangsang peserta didik untuk aktif sejak awal melalui aktivitas-aktivitas yang membangun seperti kerja kelompok dan biasanya dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga mereka mampu berpikir tentang materi pelajaran yang sedang mereka pelajari. Jadi, secara keseluruhan, model small group discussion itu berarti proses penglihatan dari dua atau lebih individu yang berinteraksi secara global dan saling berhadapan mengenai tujuan atau sasaran yang dalam waktu yang singkat sehingga mereka mampu berpikir tentang materi pelajaran yang sedang mereka pelajari. Jadi, secara keseluruhan, model small group discussion itu berarti proses penglihatan dari dua atau lebih individu yang berinteraksi secara global dan saling berhadapan mengenai tujuan atau sasaran yang tertentu melalui tukar-menukar informasi, mempertahankan pendapat atau pemecahan masalah yang menekankan keaktifan belajar siswa melalui diskusi belajar kelompok kecil. Itu dia pengertian dari pembelajaran model small group discussion, dan selanjutnya masih ada dasar, tujuan, unsur-unsur, karakteristik, dan juga langkah-langkah dalam penggunaan pembelajaran model small group discussion. Untuk itu, simak terus ya. Yang pertama, dasar yuridis. Dasar yuridis yaitu berkaitan dengan masalah pendidikan, pembelajaran. Hal tersebut tercermin dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 1 berbunyi bahwa jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan. Suatu tujuan UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Begitu juga terdapat dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab 5 pasal 19 berbunyi proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dalam dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar psikologis.
Dasar psikologis akan terlihat pada diri manusia, tercermin pada kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut dapat digolongkan ke dalam 3 golongan utama secara hakiki, yaitu kegiatan yang bersifat individual, yang kedua kegiatan yang bersifat sosial, serta yang ketiga kegiatan yang bersifat ketuhanan. Tujuan penerapan model Smart Group Discussion ini dapat meningkatkan kemampuan tanggung jawab peserta didik tentang apa yang mereka pelajari melalui cara yang menenangkan dan tidak menakutkan. Tujuan model Smart Group Discussion ini adalah agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Unsur-unsur model Smart Group Discussion menurut Anita Lie, model Smart Group Discussion sebagaimana pembelajaran berbasis kelompok yang lain memiliki unsur-unsur yang saling terkait. Di antaranya yang pertama, saling ketergantungan positif atau positive independence. Yang kedua, akuntabilitas individual atau individual accountability. Yang ketiga, tatap muka atau face to face interaction. Yang keempat, keterampilan sosial atau social skill. Yang kelima, proses kelompok grup. Proses kelompok atau group processing. Keterampilan positif ini bukan berarti siswa bergantung secara menyeluruh kepada siswa lain. Jika siswa mengandalkan teman lain tanpa dirinya memberitahu menjadi tempat bergantung bagi sesama, hal itu tidak bisa dinamakan ketergantungan positif. Metode Small Group Discussion menuntut adanya akuntabilitas, penguasaan bahan belajar tiap anggota kelompok, dan diberi balikan tentang presentasi belajar anggota-anggotanya, sehingga mereka saling mengetahui rekan yang memerlukan bantuan. Interaksi kooperatif menuntun semua anggota dalam kelompok belajar. Dapat saling tatap muka sehingga mereka dapat berdialog tidak hanya dengan guru tapi juga bersama dengan teman. Interaksi semacam itu memungkinkan anak-anak menjadi sumber belajar bagi sesamanya. Unsur ini menghendaki siswa untuk dibedakan berbagai keterampilan sosial, yakni kepemimpinan atau leadership, membuat keputusan, atau yang disebut decision making, membangun kepercayaan atau disebut trust building, kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan manajemen konflik atau disebut manajemen konflik skill. Proses ini terjadi ketika tiap anggota kelompok mengevaluasi sejauh mana mereka berinteraksi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok perlu membahas perilaku anggota yang kooperatif dan tidak kooperatif, serta membuat keputusan perilaku mana yang harus diubah atau dipertahankan. Tujuan model Small Group Discussion memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan merupakan suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Tujuan penerapannya dapat meningkatkan kemampuan tanggung jawab peserta didik tentang apa yang mereka pelajari melalui cara yang menyenangkan. Diharapkannya dapat menjalin kerjasama antar teman satu kelas maupun pengajar. Sesuai dengan pengertian mengajar, yaitu menciptakan suasana yang mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab peserta didik. Maka, sikap guru hendaknya melakukan yang pertama, membiasakan peserta didik untuk mendengarkan bila guru atau peserta didik lainnya berbicara. Kedua, menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, mentolerir salah dan mendorong untuk memperbaiki. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Yang kelima, tidak kikir untuk memuji atau menghargai. Dan yang keenam, mendorong peserta didik untuk tidak takut salah dan berani menanggung risiko. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur model Small Group Discussion. Menurut Anita Lie, model Small Group Discussion sebagaimana pembelajaran berbasis kelompok yang lain memiliki unsur-unsur yang saling terkait.
Di antaranya, yang pertama ada saling ketergantungan positif atau positive interdependent. Ketergantungan positif ini bukan berarti siswa itu bergantung secara menyeluruh kepada siswa lain. Jika siswa mengandalkan teman lain tanpa dirinya memberi ataupun menjadi tempat bergantung bagi sesamanya, hal itu tidak bisa dinamakan ketergantungan positif. Guru Johnson di Universitas Minnesota, Shlomo Saran di Universitas Tel Aviv, dan Robert Salin di Johns Hopkins telah menjadi peneliti sekaligus praktisi yang mengembangkan cooperative learning sebagai salah satu model pembelajaran yang mampu meningkatkan prestasi siswa sekaligus mengasah kecerdasan interpersonal siswa. Harus bisa menciptakan suasana yang mendorong agar siswa saling membutuhkan. Perasaan saling membutuhkan inilah yang dinamakan positive interdependent. Saling ketergantungan tersebut dapat dicapai melalui ketergantungan tujuan, tugas, bahan, atau sumber belajar. Nah, yang kedua ada akuntabilitas individual atau individual accountability. Metode small group discussion ini menurut adanya akuntabilitas individual yang mengukur penguasaan bahan belajar tiap anggota kelompok dan diberikan balikan tentang prestasi belajar anggota-anggotanya sehingga mereka saling mengetahui rekan yang memerlukan bantuan. Berbeda dengan kelompok tradisional, akuntabilitas individual ini sering diabaikan sehingga tugas-tugas sering dikerjakan oleh sebagian anggota. Dalam metode cooperative learning tipe small group discussion ini, siswa harus bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban masing-masing anggotanya. Yang ketiga ada tatap muka atau face to face. Interaksi kooperatif menuntut semua anggota dalam kelompok belajar dapat saling tatap muka sehingga mereka tuh bisa dapat berdialog tidak hanya dengan gurunya saja tapi juga bersama dengan temannya. Interaksi semacam ini memungkinkan anak-anak menjadi sumber belajar bagi sesamanya. Hal ini diperlukan karena siswa sering merasa lebih mudah belajar dari sesamanya daripada dari gurunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Al-Qoti. Unsur small group discussion. Yang keempat, keterampilan sosial. Unsur ini menghendaki siswa untuk dibekali berbagai keterampilan sosial, yakini kepemimpinan, membuat keputusan, membangun kepercayaan, kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan manajemen konflik. Keterampilan lain seperti tegang rasa, sikap sopan kepada teman, mengkritik ide, berani mempertahankan pikiran logis, tidak mendominasi yang lain, mandiri, dan berbagai sifat lain yang bermanfaat dalam menjalani hubungan antara pribadi, tidak hanya diasumsikan tetapi secara sengaja diajarkan. Yang kelima, proses kelompok. Proses ini terjadi ketika tiap anggota kelompok mengevaluasi sejauh mana mereka berinteraksi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok perlu membahas perilaku anggota yang kooperatif dan tidak kooperatif, serta membuat keputusan perilaku mana yang harus diubah atau dipertahankan. Karakteristik melibatkan sekelompok individu, melibatkan peserta dalam interaksi tatap muka tidak formal, memiliki tujuan dan kerjasama, mengikuti aturan. Nah, karakteristik metode diskusi kelompok kecil atau small group discussion, diskusi ini berbeda dengan metode ceramah. Dalam metode diskusi, pesan guru tidak begitu dominan. Guru biasanya hanya memberikan arahan terhadap jalannya diskusi dan membantu menyimpulkan hasil diskusi yang dilakukan siswa. Selama ini, guru banyak merasa keberatan menggunakan metode diskusi dalam proses pembelajaran. Keberatan itu biasanya timbul dari asumsi pertama, diskusi merupakan metode yang sulit diprediksi hasilnya, oleh karena interaksi antar siswa muncul secara spontan, sehingga hasil dan arah diskusi sulit ditentukan. Kedua, diskusi biasanya memerlukan waktu yang cukup panjang, padahal waktu pembelajaran di dalam kelas sangat terbatas, sehingga keterbatasan itu tidak mungkin dapat menghasilkan sesuatu secara tuntas.
Diskusi juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama diskusi kelompok. Diskusi ini dinamakan juga diskusi kelas. Yang kedua diskusi kelompok kecil. Diskusi ini siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3-7 orang. Dalam model pembelajaran diskusi kelompok kecil ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Sisi positifnya yang pertama, suasana belajar mengajar di kelas akan berkembang, memberikan pelajaran bersikap toleran, demokrat, kritis, dan berpikir sistematis. Yang ketiga, memberikan pengalaman kepada siswa tentang bermusyawarah. Sisi negatifnya yang pertama, jalannya diskusi seringkali didominasi oleh siswa yang pandai sehingga mengurangi peluang siswa yang lain untuk berpartisipasi. Dan yang kedua, diskusi biasanya lebih banyak memboroskan waktu sehingga tidak sejalan dengan prinsip efisiensi. Langkah-langkah penggunaan metode small group discussion. Adapun langkah-langkah metode small group discussion adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil, maksimal 5-6 peserta didik, dengan menunjuk ketua dan sekretaris. Yang kedua, berikan soal studi kasus sesuai dengan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar. Yang ketiga, instruksikan setiap kelompok untuk mendiskusikan jawaban soal tersebut. Yang keempat, pastikan setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam diskusi. Kelima, instruksikan kepada setiap kelompok untuk menyajikan hasil diskusinya dalam forum kelas. Yang keenam, klarifikasi penyimpulan dalam tindak lanjut. Nah, itu dia pembahasan mengenai pembelajaran dengan model small group discussion. Jadi, small group discussion ini itu berarti proses penglihatan dari 2 atau lebih individu yang berinteraksi secara global dan saling berhadapan mengenai tujuan atau sasaran yang tertentu melalui tukar-menukar informasi, mempertahankan pendapat atau pemecahan masalah yang menekankan pada keaktifan belajar siswa melalui diskusi belajar kelompok kecil. Dengan karakteristiknya yaitu melibatkan sekelompok individu, melibatkan peserta dalam interaksi tatap muka tidak formal, memiliki tujuan dan juga kerjasama, dan juga yang terakhir mengikuti aturan. Small group discussion ini juga memiliki tujuan yaitu yang dapat meningkatkan kemampuan tanggung jawab peserta didik tentang apa yang mereka pelajari melalui cara yang menyenangkan dan tidak menakutkan. Agar peserta didik itu memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan juga persoalan yang akan dihadapinya di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami berharap semoga pemaparan materi yang baru saja kami sampaikan dapat dengan mudah teman-teman pahami, dan kami juga memohon maaf atas segala keterbatasan pemahaman materi yang kami miliki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman karena sudah menyimak pembahasan materi dari kelompok kami.